Manuver cerdas Man United di bursa transfer. Manajer Manchester United, Erik ten Hag puas dengan kinerja manajemen MU selama bursa transfer musim panas ini. Ia menilai setan merah bekerja dengan efektif dan efisien selama bursa transfer ini. Seperti yang sudah diketahui, Ineos merombak jajaran manajemen Manchester United. Mereka merekrut sosok-sosok berpengalaman seperti Omar Berrada dan Ashworth dan Jason Wilcox untuk mengomandani transfer mereka di musim panas ini. Hasilnya cukup menggembirakan. MU sejauh ini telah mengamankan total 4 pemain, di mana keempat pemain ini menunjukkan tanda-tanda yang positif sejauh ini. Erik ten Hag mengaku senang melihat situasi tersebut. "Ya, saya sangat puas dengan aktivitas transfer kami," buka ten Hag dalam konferensi persnya baru-baru ini. Ten Hag menyebut ada beberapa hal yang membuatnya puas dengan aktivitas transfer MU di musim panas ini. Ia menilai MU berhasil mendaratkan pemain-pemain yang bagus dengan harga yang masuk akal, sehingga skuad setan merah jadi lebih tangguh daripada sebelumnya. "Saya rasa kami melakukan pekerjaan yang bagus di bursa transfer karena kami merekrut pemain-pemain yang bagus dan juga berkualitas. Mereka semua akan memberikan kontribusi yang bagus untuk skuad kami saat ini. Aktivitas transfer kami menunjukkan bahwa kami bergerak ke arah yang tepat sebagai sebuah klub. Memang masih ada banyak hal yang perlu kami kejar. Namun transfer ini menunjukkan ambisi kami," pungkasnya. Kesepakatan MU untuk merekrut Scholl Kone tuntas. Scholl Kone akan menjalani tes medis Man United minggu depan, setelah kesepakatan untuk bergabung dengan setan merah selesai sepenuhnya. Manchester United selalu menjelajahi dunia untuk menemukan prospek terpanas di dunia. Itu ada dalam DNA setan merah. Erik ten Hag telah meneruskan mantra itu, mendatangkan pemain seperti Cido Obi Martin, yang memiliki potensi yang sangat tinggi. United terus maju dengan perekrutan lain yang mirip dengan Obi Martin, dengan Scholl Kone berikutnya dalam daftar. Fabrizio Romano telah memberikan informasi terbaru mengenai hal itu pagi ini, dengan mengklaim bahwa kesepakatan untuk merekrut Kone kini 100% disetujui dan selesai. Dokumen akan ditandatangani setelah gelandang tersebut menjalani pemeriksaan medis minggu depan. Kone bergabung dalam kesepakatan senilai 1 juta pound sterling, dengan beberapa tambahan dan bonus yang tersedia untuk klub Mali FC Guidars. Pemain tengah tersebut dikatakan merupakan investasi cerdas karena tingkat bakatnya yang tinggi, dan para penggemar United tentu saja gembira melihatnya beraksi. Ini adalah penandatanganan untuk masa depan. Dengan Kone yang berusia 18 tahun akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kehidupan di Manchester. Sebagai penggemar, kita harus tetap bersabar dan membiarkan pemain internasional Mali itu berkembang dan tumbuh sesuai kecepatannya sendiri. Meskipun sulit untuk tidak gembira dengan gelandang bertahan muda, karena itu adalah posisi yang sangat dibutuhkan The Red Devils. Apakah menurut Anda Scholl Kone akan menjadi pemain yang bagus untuk Man United? Sampaikan pendapat Anda di kotak komentar di bawah ini. Nomor punggung Manuel Ugarte di Man United. Manchester United kini hampir menyelesaikan kisah transfer Manuel Ugarte, setelah berbulan-bulan negosiasi. Hampir 2 bulan sejak hubungan awal dengan Manuel Ugarte, akhirnya kesepakatan sudah dekat. Tampaknya Ugarte akan tiba dengan status pinjaman dengan opsi atau kewajiban membeli senilai 51 juta pound sterling. Angka yang akan menempatkannya di luar 10 besar perekrutan termahal Manchester United sepanjang masa. Kesepakatan yang membawa Ugarte ke Manchester United hampir selesai, dengan pemain Uruguay itu dikeluarkan dari skuad PSG untuk pertandingan Ligue 1 hari Jumat. Pengumumannya sepertinya tidak akan lama lagi, dengan semua tanda mengarah pada kedatangannya termasuk tanggapan familiar Erik ten Hag ketika ditanya tentang Ugarte. Kini, fokus dapat beralih ke nomor skuad Manchester United yang akan dikenakan Ugarte di bagian belakang seragamnya musim mendatang. Dari semua nomor yang pernah dikenakan Ugarte, saat ini hanya tersedia 26 yang dapat menjadikannya solusi yang cukup sederhana meskipun nomor tersebut bukan nomor yang dikenakannya dalam jangka waktu lama.
United telah mengemas nomor punggung mulai dari 1 hingga 12, yang berarti nomor punggung 1 digit tidak mungkin dipakai pemain Uruguay itu. Karena Ugarte tampaknya lebih menyukai nomor punggung 4, mungkin ia akan memilih nomor punggung 44 yang mengejutkan agar tetap dekat dengan nomor punggungnya di PSG. 13 akan menjadi angka terendah yang tersedia, meskipun angka ini jarang diberikan kepada pemain outfield. Setelah ini, 19 akan menjadi angka terendah yang tersedia dan ini bisa jadi angka yang tepat. MU ubah pendirian soal peminjaman Jadon Sancho. Jadon Sancho masih bisa meninggalkan Manchester United musim panas ini setelah klub mengubah pendirian mereka yang mengizinkannya dipinjamkan. United awalnya hanya tertarik pada penjualan permanen tetapi sekarang dapat membiarkan Sancho pindah ke tempat lain hingga akhir musim tanpa kewajiban membeli sebelum batas waktu Jumat depan. Mengingat pemain berusia 24 tahun itu telah menyelesaikan perbedaan pendapatnya dengan bos Erik ten Hag, tampak bahwa ia adalah bagian dari rencana United untuk musim ini. Dengan sumber-sumber senior klub bersikeras memiliki pemain dengan bakat seperti pemain internasional Inggris itu di dalam skuad akan berguna. Namun, setelah ia dikeluarkan dari skuad untuk pertandingan pembukaan musim melawan Fulham, saya memahami bahwa ia bisa pergi untuk sementara waktu sekali lagi jika tawaran pinjaman yang sesuai datang dengan biaya yang disetujui klub dapat diterima. Penjualan permanen tetap menjadi pilihan yang mendekati harga yang diminta United sebesar 40 juta pound sterling atau peminjaman dengan kewajiban membeli di akhir musim. Namun, semua opsi kini tersedia, jika kesepakatan ini menguntungkan semua pihak. Juventus sudah lama berminat pada Sancho, tetapi karena dana yang terbatas di Eropa akibat regulasi finansial yang ketat, mereka belum mengajukan tawaran. Sumber di Italia mengatakan mereka telah menjajaki berbagai macam kesepakatan, termasuk pinjaman dengan opsi pembelian. Setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Borussia Dortmund, di mana Sancho hanya menunjukkan permainan terbaiknya dalam sekejap, Sancho kembali ke Manchester pada akhir musim dan langsung berdamai dengan Ten Hag. Erik ten Hag ungkap alasan MU lepas Facundo Pellistri. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengungkap alasan kenapa dirinya memutuskan untuk melepas Facundo Pellistri ke Panathinaikos pada musim panas tahun ini. Belum lama ini Manchester United mengonfirmasi bahwa mereka telah melepas Facundo Pellistri ke klub asal Yunani, Panathinaikos, dengan kesepakatan permanen. Pellistri sendiri merupakan salah bintang muda berbakat yang dimiliki oleh Setan Merah namun kurang mendapatkan jatah bermain. Bahkan, demi mendapatkan kesempatan bermain, ia sempat menjalani beberapa masa peminjaman di klub lain. Belakangan, Erik ten Hag mengungkap alasan kenapa ia memutuskan untuk melepas Pellistri. Ten Hag mengakui bahwa Pellistri merupakan salah satu bintang muda berbakat yang dimiliki oleh timnya. Namun persaingan yang ketat di posisi sayap kanan membuat sang manajer tak memiliki pilihan lain kecuali melepas Pellistri. Menurutnya, keputusan ini merupakan yang terbaik bagi klub dan sang pemain. Ia adalah pemain yang sangat berbakat. Ia berkembang dengan sangat baik musim lalu. Namun kami memiliki banyak persaingan di area sayap. Kami melihat apa yang kami butuhkan sebagai sebuah skuad. Namun setiap pemain juga membutuhkan perspektif yang berbeda. Pada saat ini, kami memiliki banyak pemain yang bersaing di posisi tersebut dan kami tidak dapat memberinya perspektif yang tepat. Di klub ini, ia adalah pemain yang sangat bagus, dengan potensi yang tinggi. Tetapi yang ia butuhkan adalah permainan untuk berkembang dan maju. Ia akan mendapatkan kesempatan di Panathinaikos dan kami akan mengikuti prosesnya, ujar Ten Hag.